Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum kompak. Saya ulang sekali lagi dan saya ingatkan sunnah mengucapkan salam, tapi wajib buat menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya mendongeng, saya pengen ada pertanyaan yang sedikit agak serem. Saya pengen tanya, nanti saya kayak Kak Eko deh, yang bisa jawab nanti saya kasih payung. Andai kata dan beberapa event memang saya melibatkan mereka. Oke, apa tadi Ki jawabannya? Sedekah. Oke, selamat Ki ya. Oke, silakan. Baik, kawan-kawan yang mungkin belum tergabung di grup, benar tadi seperti yang disampaikan oleh Eki, sedekah itu tidak melalui harta, tapi salah satunya adalah dengan ilmu yang berguna. Karena itu juga di dalam grup juga sering saya ingatkan, ayo kita membuat konten yang kreatif yang memiliki manfaat bagi orang banyak, dan mudah-mudahan itu menjadi sedekah jariah bagi kita. Jadi buat kawan-kawan yang saat ini handphonenya masih di dalam kantong, keluarkan. Oke? Karena saya ingin mengajak kawan-kawan untuk bersedekah jariah. Baik, saya tidak pandai seperti Kak Eko. Ini kisah 20 tahun yang lalu. Saat itu saya memiliki tetangga bernama Pak Abdullah. Pak Abdullah ini sempat saya tulis di Facebook. Cuman endingnya belum saya tuliskan, dan endingnya akan saya ceritakan malam ini. Saya punya ini 20 tahun yang lalu ya, saya punya Kang Dul ini hanya seorang laki-laki biasa yang memiliki istri bernama Maisyarah. Dia memiliki 3 anak perempuan. Pak Kang Dul ini hanya berprofesi sebagai tukang bakso, pentol bakso keliling. Kemudian anaknya yang terakhir itu SD. Kang Dul ini menjadi panutan saya karena yang pertama dia hafiz Quran. Kemudian yang buat saya salut adalah dia tidak pernah meninggalkan sholat wajib. Setiap pagi saya selalu melihat dia sholat duha setiap pagi di masjid dekat rumah, karena rumahnya juga dekat masjid di situ. Dan setelah sholat jamaah dia sampai isya, dan setelah isya itu dia mengajar anak-anaknya itu untuk setoran hafalan Quran anak-anaknya, kemudian setoran hafalan hadis. Saya selalu tanya dengan Kang Dul, dengan profesi Kang Dul seperti Nokia jadul dulu gitu ya, yang mungkin harga dulu 150.000. Yang itulah yang dia miliki, yang dia gunakan untuk komunikasi dengan warga. Sekali lagi beliau menjadi panutan saya, dan menjadi buat saya salut adalah saat saya bertanya, Kang Dul, kalau misal Kang Dul berjualan sampai malam kan bisa lebih banyak lagi. Dan jawaban Kang Dul adalah, rezeki itu yang dikejar bukan jumlah, tapi barokahnya. Alhamdulillah rezeki saya barokah. Jadi kenapa saya harus mengejar jumlah? Dan alhamdulillah dengan rezeki ini, anak istri saya alhamdulillah tidak pernah sakit.
dan saya pun tidak pernah sakit. Kemudian dengan rezeki ini, alhamdulillah rezeki saya dalam bentuk lain itu berlimpah. Apa itu? Saya memiliki waktu yang banyak untuk beribadah. Saya punya waktu yang banyak untuk keluarga. Saya punya waktu yang banyak sekali untuk membimbing anak-anak saya menuju jannahnya Allah. Satu ketika maghrib, rumah saya digedor. Dan yang menggedor itu adalah Maisarah, istrinya Kandul. Dia salam dan saya jawab salam. Lalu saya lihat mukanya agak cemas. Saya tanya, ada apa ya Bu? Tolong Mas, kerjanya, tolong hubungi handphone suami saya. Karena itu handphone itu cuma punyanya Kandul. Karena belum pernah suami saya tidak pulang sebelum maghrib. Baru malam ini suami saya belum pulang. Dan saya lihat wajah kecemasan dari Ibu Maisarah. Akhirnya saya telepon. Saya telepon satu kali berdering, tapi tidak ada yang mengangkat. Saya telepon lagi, berdering, tidak ada yang mengangkat. Saya telepon ketiga kali, ada yang mengangkat. Dan yang mengangkat perempuan. Saya bilang, mohon maaf, apakah saya salah sambung? Apakah nomor ini nomor Kandul? Lalu perempuan di sebelah sana menjawab, bisa jadi ini handphone yang Bapak kenal. Loh, saya bilang kenapa ada sama ibu? Saya perawat di rumah sakit. Saya perawat di rumah sakit. Lalu saya bilang kenapa ada sama ibu? Nomor telepon pemilik telepon yang Bapak hubungi sekarang berada di rumah sakit tidak sadarkan diri. Saya tidak perlu sebut nomor rumah sakitnya lah ya. Lalu perawat itu berkata, kalau Bapak keluarganya silakan datang ke rumah, datang ke rumah sakit. Lalu telepon ditutup. Saya bingung untuk memberitahu kepada Ibu Maisarah ini tentang keadaan suaminya. Lalu saya bilang, Ibu, insya Allah saya akan melihat suami ibu. Nanti saya akan kabarin ibu segera. Ibu silakan pulang. Lalu Ibu Maisarah pulang. Selanjutnya saya langsung menuju rumah sakit itu. Di rumah sakit itu saya melihat Kandul tidak berdarah, mukanya utuh, tapi memang kondisi dan kondisinya pucat seperti orang ya kayak terbentur benda tumpul kayak gitu. Tapi yang saya salut, wajah itu penuh senyum. Wajah itu penuh senyum. Dan di ruang ICU itu Kandul menghembuskan napas terakhir. Beliau panutan saya. Lalu saya tanya, Ibu, kepada dokter, ada apa sebenarnya dengan Kandul? Lalu perawat itu bilang, ada saksi mata yang membawa, sopir angkot yang membawa Kandul ini ke rumah sakit. Dan sopir angkot itu kebetulan masih ada di sana. Lalu saya temui ke sopir angkot itu, dan sopir angkot itu bercerita bahwa memang sekitar jam setelah sholat asar dia kembali berjualan sekitar jam 4 sore. Kemudian dia memang mau bergegas pulang, tapi saya sekali lagi tidak sebutkan jalannya. Di salah satu jalan raya itu berlubang.
berlubang, dan saya tahu jalan itu belum lama diperbaiki oleh pemerintah, tapi kembali berlubang. Kang Dul berupaya menghindari lubang itu, kemudian mengambil sebelah kanan, tapi karena dia punya gerobak pentol, tahu kan? Bisa teman-teman imajinasikan. Tanpa sepengetahuan dia, tanpa dia prediksi, ternyata pentol baksonya itu menyenggol truk yang berlawanan, sehingga motornya terjatuh, kemudian Kang Dul terpental di jalan raya itu, dan di situ Kang Dul tidak sadarkan diri. Kemudian dokter mengatakan bahwa Kang Dul itu menghembuskan nafas terakhirnya dengan senyum, sempat melafazkan asma Allah itu di ruang ICU. Saya marah, sangat marah. Tidak selayaknya orang sebaik Kang Dul itu meninggal dengan cara seperti itu. Saya bingung, sekali lagi mau pulang ini mengabarkan dengan Ibu Maisarah. Lalu saya akhirnya putuskan bahwa yang pertama sekali saya tidak langsung pulang ke rumah, tapi menemui langsung Ibu Maisarah dan saya sampaikan bahwa suaminya sudah meninggal, sekarang berada di ruang ICU, dan saya ceritakan dengan kemarahan karena waktu itu 20 tahun yang lalu usia saya masih sangat muda untuk menetralisir emosi. Saya katakan dengan Ibu Maisarah, saya sangat marah dengan yang namanya pemborong yang mengambil keuntungan tidak sewajarnya membangun jalan. Saya marah dengan pemborong yang mengakibatkan orang sebaik Kang Dul meninggal. Lalu saya juga marah, sangat marah dengan kepala dinas yang mengambil fee dengan pemborong. Lalu saya pun menghujat yang namanya kepala daerah yang mengambil uang dari kepala dinas untuk jabatannya, karena tidak selayaknya orang sebaik Kang Dul meninggal di jalan berlubang. Dan luar biasanya, Ibu Maisarah melihat saya yang marah seperti itu tidak meneteskan air mata mendengar suaminya meninggal. Lalu dia bertanya, "Mas, bukankah kepala daerah yang sampean hujat barusan itu orang yang sampean pilih?" Saya menghujat pemborong. Saya menghujat pemborong, saya menghujat kepala dinas, saya menghujat kepala daerah. Tapi saya lupa, saya yang memilih dia. Dan saat saya memilih dia, saya terima amplop dari tim suksesnya. Kawan-kawan, yang ingin saya sampaikan di cerita ini, kita sering sekali menunjuk satu jari ke muka orang
menghujat orang, tapi kita lupa ada 4 jari yang menghadap kita. Matinya Kang Dul, dosa jariahnya para pemborong, dosa jariahnya kepala dinas, dan demi Allah dosa jariahnya kepala daerah yang meminta uang untuk jabatan kepala dinas. Tapi juga dosa jariah kita yang memilih bukan dengan nurani, yang memilih karena uang. Karena itu ayo sama-sama kawan-kawan yang saat ini membuat konten, kita deklarasikan, kita kampanyekan, stop politik uang. Demi Allah, itu dosa jariah bagi kita. Demi Allah, itu dosa bagi kita. Bukan dosa saat ini kita terima uang, bukan. Begitu banyak Kang Dul di luar sana yang meninggal dengan cara-cara seperti ini. Ini hanya soal jalan. Maka malam ini, ayo kawan-kawan, ya, saya ingin kita beramal jariah, ya. Sampaikan walau 1 ayat, kita tidak tahu, ya. Tidak perlu lihat berapa viewer dari konten yang kawan lihat. Cukup 1 viewer yang melihat kemudian menyampaikan kepada yang lain, insya Allah itu menjadi amal jariah kita. Amin. Baik, mengapa harus memilih pada pemilihan gubernur, wakil gubernur Bengkulu serta pemilihan bupati dan wakil bupati serentak 2020? Next. Dan kita termasuk NKRI, bahwa kita adalah negara demokrasi. Apa itu demokrasi? Sekali lagi, kita memiliki hak berdaulat, hak sepenuhnya kita untuk memilih. Mungkin di antara kawan-kawan di sini sudah ada yang jadi tim sukses, salah satu paslon, tidak masalah. Tapi sekali lagi, gunakan hak pilih kita sesuai dengan nurani. Kemudian untuk andil dalam menciptakan kesejahteraan hidup, ada tanggung jawab moral di diri kita masing-masing untuk menggunakan hak pilih itu untuk menciptakan kesejahteraan hidup. Kita wajib berusaha. Memang Allah yang menentukan, maka usaha terbaik kita adalah menggunakan hak pilih. Kemudian, nah ini yang terpenting, kawan-kawan harus tahu bahwa pemilu ini dibiayai oleh pajak dengan dana yang besar, ya. Sedangkan outcome yang diinginkan oleh kawan-kawan KPU adalah bagaimana seluruh yang memiliki hak suara untuk memilih itu harus memilih. Kalau bisa Bengkulu nanti bisa 100% memilih, dan itu bukan tanggung jawab dari KPU saja. Seperti cerita saya tadi, itu tanggung jawab kita semua. Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung dari niat. Kalau kawan-kawan ingin berniat memajukan daerah kita ini dengan cara men-share, mendeklarasikan, ayo memilih, jangan politik uang, insya Allah ini menjadi amal jariah kita. Oke? Saya agak susah kemarin mencari apa yang dikira mengena. Maka ini yang menjadi di nurani saya, dan mudah-mudahan di nurani kawan-kawan. Jangan biarkan orang lain mengambil keputusan mengenai nasibmu tanpa kamu terlibat di dalamnya. Maka golput bukan pilihan. Sekali lagi, golput bukan pilihan. Menurut saya, orang yang golput itu orang yang apatis, orang cemen, orang pengecut. Karena kalau misalnya pasti ditanya kalau kenapa, malas, daripada saya berduso milih si A, ternyata si A korupsi misalnya kan. Maka ketahuilah bahwa saya bukan alamat, tapi lebih kurang ulama mengatakan jika ada pilihan, 3 pilihan,
tiga-tiganya ini buruk, maka tetap kita harus memilih yang terbaik di antara yang buruk ini. Tidak mungkin tidak ada yang baik. Sekali lagi, gunakan hak pilih, karena ini tanggung jawab kita, karena akan menjadi penyesalan di kemudian hari bagi kita kalau orang lain yang mengambil keputusan mengenai nasib kita, nasib provinsi ini, karena kita tahu provinsi ini juga tergantung dari pemimpin, tapi kita tidak terlibat di dalamnya. Oke, next. Saya ingin mengajak kawan-kawan yang terakhir ini menjadi pemilih yang cerdas. Oke. Apa itu pemilih yang cerdas? Next. Saya yakin semua ini sebenarnya tahu apa syarat memilih. Tapi begitu ditanya dengan Kak Eko tadi, ada yang lupa, ada yang kelupaan, ada yang sengaja nggak tahu gitu kan. Karena memang manusia ini, otak manusia ini bekerja itu masuk ke memori di otak, memorinya ini adalah dengan sesuatu yang berulang. Sesuatu yang berulang. Karena saya orang marketing, 9 Desember. Karena diingatkan pun lupa, apalagi tidak diingatkan. Ayo sama-sama kita ingatkan, tanggal 9 Desember kita ke TPS. Oke? Program kerja paslon termasuk partai pengusung dan pendukung. Ini versi saya ya. Jadi supaya kita cerdas, tidak lagi menjadi manusia-manusia yang apatis. Cermati visi misi dan program kerja paslon, di mana kemarin sudah ada 2 kali debat, dan besok ya Kak Eko ya, debat ketiga dari 3 pasangan calon gubernur kita itu tayang secara live di RBTV dan BETV serta channel Bengkulu Express Televisi. Oke, kemudian cermati rekam jejak paslon. Gunakan informasi seputar pilkada baik di media massa. Media massa ini media mainstream, artinya bisa di koran, bisa di TV, bisa di media online, itu media mainstream, media massa, dan media sosial secara cermat. Masya Allah, demi Allah, ini menjadi dosa jariah. Sepakat kita menghindari money politik. Sepakat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.